service. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke? Kita harus nyanyi dengan semangat ya. Firman Tuhan ya. Kita akan menyanyikan satu lagu, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita ulang sekali lagi. Tuhan tak pernah janji,
kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan berkati juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali Tante Laura bisa ketemu lagi dengan adik-adik di hari Minggu ini. Kali ini Tante Laura akan bercerita. Tapi sebelum itu Tante Laura mau kasih tahu sesuatu. Tante Laura lagi seneng banget. Tahu nggak? Tadi itu waktu Tante Laura siapin cerita, Tante Laura dapet paket. Ada yang datang ke rumah lalu kasih Tante Laura ini. Kira-kira apa ya isinya? I'm so excited. Apa ya? Wow, mau tahu isinya? Ini aku suka banget. Lihat deh. Aku dapat kue bolu. Aduh. Bolu itu kesukaan aku dan juga kesukaan anakku, Zo. Kalau dia tahu, kalau dia sudah bangun, pasti dia akan senang sekali melihatnya. Oke. Aduh, aku masih merasa senang sekali. Hariku rasanya menyenangkan sekali karena aku tahu ada seseorang yang memperhatikan aku dan kasih aku hadiah. Surprise! Kesukaanku, bolu. Aku dikasih bolu. Pas banget. Nah, sebenarnya cerita hari ini pun berkaitan sama kebaikan. Judulnya adalah God's Kindness, kebaikan Tuhan. Ceritanya tentang apa ya? Nah, Tante Laura mau cerita tentang Raja Daud dan ada satu tokoh lagi. Kita main tebak tokoh aja yuk. Oke, kira-kira pada tahu nggak ya? Nah, clue pertama. Oh, Tante Laura kasih tahu dulu ya. Ada 9 huruf. Namanya terdiri dari 9 huruf. Huruf depannya M. Oke, siap? Nih ya, 9 huruf ya. Huruf depannya M. Tante Laura kasih clue yang pertama. Dia adalah cucunya Raja Saul. Ayo, sudah tahu belum? Sudah tahu belum? Oke. Clue kedua. Tante Laura kasih huruf lagi di sini supaya lebih mudah. Oke? Clue kedua. Dia adalah anaknya Yonatan. Yonatan sahabatnya Daud. Udah tahu belum? Nih hurufnya udah nambah nih di sini. Oke, clue yang terakhir ketiga. Waktu dia berumur 5 tahun, dia pernah jatuh. Lalu akhirnya dia jadi pincang. Ayo siapa? Ini sudah banyak clue hurufnya. Siapa? Ada yang bisa nebak? Wow, hebat sekali. Iya benar. Namanya adalah Mephiboset. Agak aneh ya namanya ya. Jarang kita dengar. Namanya, ulang sama-sama ya. Mephiboset. Apa? Mephiboset. Yes. Nah, Tante Laura mau cerita tentang Daud dan Mephiboset. Daud itu baik sekali dengan Mephiboset. Dia melakukan kebaikan yang luar biasa. Mau tahu ceritanya? Pada saat itu, Raja Daud baru saja diangkat menjadi raja untuk memerintah seluruh Israel. Nah, biasanya ketika ada raja yang baru muncul, baru diangkat, kalau dia tidak punya hubungan keluarga dengan raja yang sebelumnya, maka seluruh anggota keluarga dari raja yang sebelumnya akan dimusnahkan. Nah, bagaimana dengan Mephiboset? Kan dia itu cucunya Raja Saul. Nah, ini dia yang Tante Laura mau ceritakan. Memang pada waktu itu di Israel sama seperti kerajaan-kerajaan lainnya punya kebiasaan seperti itu. Karena mereka mau memastikan bahwa mereka tetap memiliki kekuatan penuh. Supaya jangan sampai keluarga dari raja yang terdahulu tiba-tiba mau memimpin pemberontakan. Untuk menghindari semua itu, maka biasanya yang dilakukan adalah menghilangkan seluruh anggota keluarga kerajaan yang terdahulu. Nah, disinilah luar biasanya Daud. Kita bisa baca ceritanya di 2 Samuel 9 ayat 1-13.
Nah, pada saat itu Daud bertanya kepada Ziba. Ziba ini adalah pelayan dari Raja Saul, keluarga dari Raja Saul. Ziba, kok zebra sih? Ziba, mirip ya? Ya, namanya Ziba. Nah, pada waktu itu Daud bertanya, masih ada nggak sih anggota dari keluarga Raja Saul yang masih hidup? Nah, Ziba bilang, masih ada Tuan. Siapa ya namanya, masih ingat nggak? Ya, Mephiboset. Nah, Ziba bilang, masih ada, namanya Mephiboset. Ia adalah anak dari Yonatan. Daud bilang, aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Maksudnya apa menunjukkan kasih yang dari Allah? Nah, di terjemahan yang bahasa Inggris dikatakan, I want to show God's kindness to them. Nah, jadi yang dimaksud kasih di sini adalah mau menunjukkan kebaikan Tuhan kepada mereka. Wow, kebaikannya kira-kira seperti apa ya? Nah, di ayat yang ke-7, ceritanya Mephiboset udah datang nih. Lalu Daud bilang kepada Mephiboset, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul. Wow, dan gak hanya itu juga. Dikatakan bahwa segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya akan diberikan kepada Mephiboset. Wow, dan yang lebih luar biasanya lagi, dikatakan juga, dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Sungguh luar biasa yang Daud lakukan kepada Mephiboset. Itu suatu kebaikan yang, kalau dipikir-pikir, apakah Mephiboset berhak atas semua itu? Tentu saja enggak juga, karena yang biasa terjadi adalah dihilangkan. Tapi ini malah dijagain, dipastikan seluruh kebutuhan Mephiboset itu terpenuhi. Itu adalah kebaikan yang berasal dari Tuhan yang ditunjukkan oleh Daud. Nah, kita sebagai murid Tuhan Yesus, siapa yang murid Tuhan Yesus di sini? Iya, aku juga murid Tuhan Yesus, sama kita. Nah, Tante Laura, adik-adik, sebagai murid Tuhan Yesus, kita juga bisa menunjukkan God's kindness kepada orang lain. Melalui perbuatan kita sehari-hari, melalui perkataan kita, sehingga banyak orang dapat melihat kebaikan Tuhan melalui diri kita. Tapi caranya bagaimana? Nah, Tante Laura mau kasih ada 4 tips. Oke? Siap? Tips yang pertama, kita melakukan hal yang baik kepada orang lain. Caranya? Ya kita pikirkan saja, kira-kira orang lain itu bisa senang kalau kita melakukan apa ya? Nah, contohnya kayak tadi, Tante Laura dapat package surprise, dapat bolu. Senang sekali Tante Laura, karena itu kesukaan Tante Laura. Nah, selain itu apa lagi? Kalau kata anakku, kita bisa menunjukkan kebaikan kepada orang lain dengan sharing makanan, sharing mainan, atau bisa juga sesimpel atau sesederhana kita membiarkan orang lain duluan. Misalnya, gak apa-apa deh adik duluan pilih, gak apa-apa deh kakak yang duluan. Itu bisa juga. Atau kita bukain pintu. Misalnya, mama baru pulang bawa belanjaan banyak sekali, habis belanja bulanan, terus kita bukain pintu. Sesederhana itu kita bisa melakukan kebaikan untuk orang lain. Oke? Tips kedua, memperlakukan orang lain sebagaimana dia mau diperlakukan. Jadi, bukan sebagaimana seharusnya dia diperlakukan, tapi kira-kira dia tuh maunya diperlakukan seperti apa ya pada saat itu? Seperti contoh Raja Daud kepada Mephiboset tadi. Nah, caranya adalah dengan kita berusaha untuk berpikir kira-kira pada saat itu apa ya yang dipikirkan oleh orang tersebut, atau apa ya yang dirasakan oleh orang tersebut. Misalnya, ada teman yang curhat, kita memberikan telinga kita, mau mendengarkan dia untuk curhat. Oke, sekarang yang ketiga. Ketiga adalah melakukan apa yang menjadi bagian kita untuk menjaga kebersihan dan rapi-rapi. Terutama sekarang ini kita kan di rumah terus. Sudah belum kita tanpa disuruh, tanpa diminta, kita melakukan apa yang menjadi bagian kita?
Misalnya, beresin mainan tanpa disuruh. Atau bisa juga kalau tugasnya menyapu, ya menyapu. Kalau tugasnya buang sampah keluar, tanpa diminta kita buang sampah keluar. Jadi, gimana caranya supaya kita bisa ingat tips ketiga ini? Caranya adalah kita ingat apa yang menjadi tanggung jawab kita. Oke? Sekarang yang keempat, kita bisa menunjukkan kebaikan dengan cara menyayangi dan memperhatikan diri sendiri. Kita juga menunjukkan kebaikan kepada diri sendiri. Maksudnya bagaimana? Kita berpikir apa yang membuat tubuh kita sehat, baik secara fisik maupun perasaan kita. Contohnya, makan yang teratur, makan makanan yang sehat. Jadi kalau misalnya sudah waktunya makan, gak perlu disuruh-suruh. Apalagi kalian sudah bisa makan sendiri, gak perlu disuapin lagi, tapi bisa makan sendiri sampai selesai. Lalu bisa juga kita berolahraga. Atau bagaimana lagi kita menjaga tubuh? Iya, tidur yang cukup, jangan begadang-begadang. Selain itu, dan juga gak kalah penting adalah, sudahkah kita menyayangi diri kita apa adanya? Merasa bangga terhadap apa yang kita punya. Merasa bangga atas kemampuan kita. Daripada kita memikirkan apa yang kita gak bisa. Aduh, kok dia kayaknya bisa ya, jago banget sih. Dia kok jago ya? Bisa main piano, bisa nyanyi, sedangkan aku kayaknya gak bisa apa-apa deh. Menunjukkan kebaikan kepada diri sendiri artinya kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan dan apa yang mau kita capai. Kita bisa menerima apa adanya, bagaimanapun bentuk mata kita, bentuk hidung kita, telinga kita, kulit kita, apapun yang ada dalam diri kita, kita bisa menyayanginya. Itu namanya berbuat baik terhadap diri sendiri. Jadi, berbuat baik ternyata bukan hanya kepada orang lain, tapi juga kepada diri sendiri. Itu dia tadi 4 tips dari Tante Laura. Mudah atau sulit? Kita sama-sama belajar tentunya. Nah, untuk itu aku punya challenge. Siapa mau ikut challenge? Namanya Kindness Bingo Challenge. Ini dia nih, kita bisa lihat di sini challenge-nya. Nah, jadi di dalam kotak-kotak ini ada tulisan mengenai berbagai macam hal kebaikan yang bisa kita lakukan. Misalnya nih ada kotak tulisannya, membiarkan adik atau kakak duluan. Nah, kalau kita melakukannya dalam minggu ini, kita bisa kasih tanda centang. Ada bagian yang kosong di tengah, itu adik-adik bisa isi sendiri apapun kebaikan yang adik-adik lakukan, baik untuk orang lain maupun untuk diri sendiri. Nah, sudah jelas challenge-nya? Jadi template-nya itu adik-adik bisa lihat di Instagram kingskid_bestgen. Tinggal ambil dari situ, lalu bisa share di story, di post, terserah adik-adik. Oke? Kalaupun nggak mau di-share, nggak apa-apa, tapi lakukan challenge-nya bersama-sama. Nanti pada saat Komsel, kita bahas sama-sama ya, kita share sama-sama. Ibadah sudah selesai, sekarang waktunya kita sama-sama mempraktekkan kebaikan Tuhan. Sehingga semua orang bisa merasakan indahnya kebaikan yang berasal dari Tuhan. Oke, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai beribadah, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, kami belajar tentang kebaikan, God's kindness, dan bagaimana kami bisa melakukan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, tolong kami untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan berdoa juga untuk pandemi ini agar cepat berlalu dan kami bisa melakukan aktivitas seperti biasa lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami mau kembali ke dalam kegiatan kami sehari-hari. Jaga dan lindungi kami sepanjang hari. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.